Ayo teman-teman, segera undang timnya join ke diskusi kita sore ini. Ini pesertanya sudah 98. Ya, targetkan 1.000 lah. Sudah beberapa hari ini kita seperti kehilangan induk. Induknya sekarang mau hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Semoga ada kabar menggembirakan untuk kita semua dari Pak Wawan sore ini. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Ya. Amin. Ya, 2 menit lagi waktunya tersisa. 16.30, 2 menit lagi. Orangnya, anggotanya banyak di waktu darurat ketimbang di waktu senggang. Itu artinya yang hadir sekarang 809 anggota, yang online 159 online. Bagus. Sangat disiplin. Kalau di waktu aman pada kemana ya orang-orangnya ya? Di waktu darurat langsung secepat kilat hadirnya. Di waktu aman, fokus ngerjain misi dan mengajak orang. Mungkin Pak Medi bisa buka dulu sebelum Pak Wawan masuk. Ya, 125 peserta. Silakan teman-teman informasikan ke timnya masing-masing. Sebagai informasi teman-teman, ya seperti biasa nanti ketika disampaikan pengumuman oleh Pak Wawan, ya kita simak baik-baik, ya fokus menyimak apa yang disampaikan, dan nanti jika ada sesi tanya jawab, ya nanti pasti akan disampaikan oleh beliau terkait waktunya kapan. Intinya adalah selama kita mendengarkan pengumuman, ya yang disampaikan oleh beliau, masing-masing mic yang diizinkan untuk bicara pastikan dalam posisi tertutup nanti sehingga tidak mengganggu daripada teman-teman user yang bergabung di sore hari ini. 128. Saya kok deg-degan ya Pak? Iya, ya apa-apa Pak. Sama Bang Fikri. Mudah-mudahan bertanda baik. Lah kok berdebar-debar ya jantung ini? Bar mati lah. Bertanda baik. Cang ya Pak Fikri. Iya Pak, deg-degan, sangat-sangat deg-degan karena takut ada serasa hal-hal yang gitulah. Soalnya kita punya harapan besar lah di Didik Plus ini. Amin ya Allah. Turun ya. 127, 128, ada yang keluar, ada yang masuk. Nggak nambah-nambah. Oke, 3 menit lagi ya. 16.35. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Kita akan mulai. Mau berapapun audiensnya, partisipansinya, nanti jam 16.35 akan saya mulai. Oke siap Pak.
Ya teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang ya di grup Community Leader. Ya ini mungkin sedikit mendadak begitu ya, tapi ya kita tetap harus greget ya. Nanti akan ada pengumuman dari Pak Wawan pukul 16.35 ya. Silakan teman-teman yang masih informasikan ke timnya untuk segera gabung untuk mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Pak Wawan. Sebagai informasi teman-teman, ya selama nanti disampaikan pengumuman tersebut, ya mari kita sama-sama simak, ya agar semakin paham tentang pengumuman yang akan diberikan. Demikian teman-teman, 141. Masih ada waktu 2 menit lagi sebelum Pak Wan memulai, silakan gerak cepat untuk informasikan ke timnya masing-masing agar dapat masuk ke dalam obrolan di sore hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya semuanya, Bapak, Ibu. Eh, Alhamdulillah. Memberitahu ya mengenai update terbaru ya tentang The Disc Plus gitu ya. Sebelum saya mulai ya, saya pribadi ya selaku saya Wawan Kurniawan ya selaku staff Business Development ya di Salam Media memohon maaf atas sebesar-besarnya ya terkait pemberitahuan sore ini gitu ya. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa pemberitahuan penting, mohon untuk bisa apa namanya disimak, terus juga mohon untuk bisa diperhatikan ya agar tidak mengulang pertanyaan yang sama, sehingga kedepannya nanti apa namanya harapannya bisa memahami ya dari updatean tentang risalah media, gitu ya. Oke, eh risalah media ya berdiri di bulan Oktober 2023, gitu ya. Terus saya bergabung ya sebagai sales representatif ya di bulan Januari. Sampai saat ini saya posisi terakhir sebagai business development ya mengembangkan aplikasi Didit Plus gitu ya. Yang kita tahu bahwa aplikasi Didit Plus adalah aplikasi catatan ibadah dan juga pengingat sholat ya untuk catatan sholat gitu. Oke. Langsung pada intinya adalah seminggu terakhir, minggu kemarin terakhir ya, kita ya telah kehilangan ya, kehilangan manajemen yang pada akhirnya kita sudah mencoba menghubung manajemen, ya mungkin bisa dikatakan bahwa mereka adalah apa namanya yang bertanggung jawab atas berjalannya Dedit Plus ya, BOD, jajaran direksi dan juga manajemen ya. Kita sudah kehilangan kontak dengan mereka ya. Kita sudah mencoba untuk menghubungi dan juga kita sudah mencoba untuk segala cara kita hubungi untuk koordinasi ya. Eh, Terakhir bahwa informasi sampai detik ini itu belum ada kabar dari manajemen gitu ya. Oke, saya sampaikan sekali lagi bahwa eh, PT kita adalah PT PMA ya, di mana yang menjalankan bisnis ini yang bertanggung jawab atas berdirinya di Displus ya di Salam Media itu adalah eh, Mr. Eric dan juga Mr. Pony ya. Nanti detailnya saya akan berikan kepada semuanya gitu ya. Oke. Selama kehilangan kontak ini, kami kehilangan arah dan kehilangan tujuan ya mengenai bisnis ke depannya gitu ya. Sehingga sampai detik ini pun juga ya yang seharusnya mereka ya selaku manajemen ada di sisi kita ya menemani staf dan juga pegawainya sampai saat ini tidak muncul dan juga tidak ada pemberitahuan apapun gitu ya. Berikut dengan penggajian karyawan pun saat ini tidak ada kejelasan gitu ya. Saya ulangi ya.
Jadi kita kehilangan kontak dengan manajemen dan kita sudah mencoba untuk menghubungi mereka dan sampai detik ini kita kehilangan kontak mereka dan juga mereka tidak ada informasi apapun gitu ya. Jadi eh, mengenai bisnis ke depannya kita belum mengetahui arah bisnis dari plus karena mohon maaf atas pemberitahuan yang mendadak yang saya informasikan pada sore ini ya bahwa saya harus katakan walaupun ini pahit bahwa secara operasional kita tidak bisa menjalankan salah media karena kita kehilangan manajemen yang bertanggung jawab atas berjalannya Dead Plus yaitu eh, Mr. Poniwang dan juga Mr. Eric ya selaku manajemen dari The Dead Plus. Ya. Dan saat ini kami mencoba ya sudah mencoba untuk berusaha menghubungi, berusaha mencari mereka. Sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi terbaru dari mereka untuk arah dan juga berjalannya tentang bisnis The Dead Plus ke depannya. Gitu ya. Dan saya sekali lagi eh, meminta maaf kepada seluruh pengguna Dead Plus ya, termasuk community leader, termasuk co-leader, semua yang sudah berpartisipasi, sudah bekerja sama, sudah meluangkan waktunya untuk menjalankan bisnis Dead Plus. Kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menjalankan atau beroperasional kembali ya. Sampai detik ini kami masih mencoba untuk menghubungi manajemen, tapi hasilnya nihil, gitu ya. Mengenai hal-hal yang lainnya seperti Redeem Mall dan juga yang sudah menukarkan, mohon maaf sekali kami belum bisa proses karena memang manajemen kita kehilangan mereka, ya. Ditambah dari sisi keuangan kami juga, ya, secara operasional yang harusnya memang memproses semua Redeem Mall itu dari sisi perusahaan. Namun, ya, namun kembali manajemen tidak ada kabar dan juga kita tidak bisa proses secara operasional ya dari sisi staff dan juga semua karyawan. Mohon maaf atas pemberitahuan ini sehingga kemungkinan ya kesimpulan yang dari sore ini yang saya sampaikan bahwa kita tidak bisa melanjutkan operasional The Salam Media termasuk penggajian karyawan pun kita tidak ada kejelasan dan sampai detik ini pun kita mengatakan bahwa kita nonaktif ya, nonaktif. Artinya saya pribadi selaku business development dari The Salam Media memohon maaf atas segala ya kesalahan ya, informasi atau apapun baik disengaja ataupun tidak sengaja ya. Dengan hal ini menyampaikan bahwa kami tidak bisa melanjutkan operasional The Salam Media. Jadi mengenai hal apapun, mengenai proses operasional kami tidak bisa lanjutin karena kami kehilangan manajemen yang sampai detik ini belum ada informasi selanjutnya. Apabila rekan-rekan memang ada merasa merugikan, dirugikan ya dari sisi material ya, silakan memproses sesuai dengan eh, kebijakannya masing-masing. Artinya kami terbuka atas setiap laporan yang dilakukan atas kerugian yang dialami oleh pengguna sehingga kami bisa simpulkan bahwa kami sudah mencoba ya membuat laporan kepolisian dan juga sudah mencoba berkonsultasi dengan pihak Disnaker terkait karyawan ya terkait manajemen kehilangan manajemen namun saat ini masih dalam proses gitu ya. Sehingga pada kesimpulan sore ini adalah saya bisa katakan bahwa secara official ya Dedit Plus saat ini ya saya sampaikan bahwa kami tidak bisa melanjutkan secara operasional pun customer service kita dinonaktifkan karena belum ada kejelasan dari manajemen. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Apabila dari rekan-rekan ingin menanyakan ya mengenai hal apapun, silakan ya. Saya akan terbuka, saya akan seluas-luasnya akan memberitahukan informasi yang diharuskan diketahui oleh semua pengguna ya. Termasuk pada hal aplikasi ya. Kami sampaikan bahwa semua karyawan ya, semua karyawan termasuk jajaran manajer ya
kami tidak diberikan akses apapun, ya, tidak diberikan akses apapun untuk aplikasi Didit Plus, ya, yang ada di Play Store. Kami tidak kami tidak diberikan akses, ya, dari pertama, ya, ataupun dari third party, ya, Lightspeed dalam hal ini, kami tidak diberikan akses oleh manajemen, sehingga kami kesulitan untuk melihat dashboard dan juga detail mengenai transaksi dari user, ya. Saya ulangi bahwa kita semua karyawan termasuk manajer, kami tidak diberikan akses apapun mengenai aplikasi Didit Plus ataupun Lightspeed yang berjalan. Jadi manajemen yang menjalankan semua aplikasi tersebut, ya. Artinya kami kehilangan arah, kami juga kehilangan semua informasi dan juga kehilangan kepastian mengenai ke depannya di Disbus, sehingga secara terbuka saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahan dan juga baik sengaja maupun tidak disengaja, ya, kepada seluruh pengguna The Disbus agar mengetahui pemberitahuan hal ini dan juga mohon memahami mengenai pemberitahuan ini, gitu ya. Jadi kami pun terbuka apabila memang ada pengguna yang memang merasa dirugikan, ya, terhadap eh, bisnis The Disbus, terhadap kejadian apapun, kami terbuka apabila memang ingin memproses secara pribadi, ya, untuk tahap selanjutnya. Kami terbuka karena secara tanggung jawab, ya, secara tanggung jawab itu dari sisi manajemen. Sehingga kami hanya sebagai karyawan, ya, saya selaku business development, ya, sebagai staff, ya, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Apabila rekan-rekan semua dari pengguna, ya, ada pertanyaan, saya akan buka, ya, satu persatu saya akan jawab. Kalau memang membutuhkan jawaban yang lebih jelas dan rinci, boleh ditanyakan, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Langsung pada diem Pak Wawan. Lemes. Jangankan yang lain, saya juga lemes Pak menyampaikannya Pak. Mohon maaf banget Pak. Saya sudah berusaha semaksimal yang saya bisa menghubungi manajemen. Sampai detik ini kami kehilangan arah, gaji karyawan pun tidak ada kejelasan. Sehingga bersamaan dengan cut off-nya karyawan kita, ya, pada tanggal 15 perhitungan. Dan kami pun kehilangan, ya, kehilangan dari arah dan juga ke depannya The Disbus. Dan hak karyawan pun kami belum ada kepastian mengenai penggajian, ya, penggajian saya pribadi, penggajian semua karyawan, customer service, tim business development, finance, kita semua kehilangan arah, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf atas pemberitahuan ini, tapi ini bisa saya sampaikan karena memang kondisinya seperti ini, ya. Jadi apabila memang ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi memohon maaf. Jadi begini Pak Wawan, mohon maaf saya sampaikan. Kemarin waktu hari Kamis itu, waktu community leader itu meeting itu, kan Pak Wawan mungkin masih ingat bahwa saya notice ke domainnya Pak Wawan. Karena domain H5INCF INMCF.com itu di mana-mana dilaporkan sebagai scam. Gitu loh. Makanya kemarin saya sempat notice kenapa webnya ini gitu. Apa jangan-jangan saya udah agak curiga juga. Makanya alhamdulillahnya kemarin saya sempat narik sebagian dari dana saya gitu loh. Dari dana saya, setengahnya mungkin saya tarik. Walaupun sekarang masih nyangkut, akhirnya nyangkut banyak sekali. Tapi saya sempat notice di situ, tapi kan withdrawal itu sudah tidak buka sama sekali gitu loh. Makanya pas saya notice itu sebenarnya saya mau tarik semua Pak Wawan. Nah, ternyata ada pengumuman seperti ini. Jadi ya sudahlah. Tadinya saya di dalam grup itu sempat bilang sama Pak Medi juga, saya bilang, ya udah kita tunggu sampai tanggal 1 deh, gimana siapa tahu ada berita bagus. Ternyata hari ini ada berita yang cukup mengejutkan di hari Selasa. Gitu Pak Wawan.
Itu sih. Betul, Pak. Mungkin Pak Medi Betul, mau Pak. nambahkan. Jadi saya sampaikan kronologi terlebih dahulu bahwa pada hari Kamis kemarin ketika saya mengadakan sesi trading ya, bahwa eh, saya telah menguatkan diri saya untuk menyampaikan mengenai ini, eh, dan juga saya mencoba untuk berusaha ya, berusaha untuk mengkonfirmasi pada manajemen ya. Namun hasilnya nihil sehingga kami pun sebagai karyawan butuh kejelasan, kami pun sebagai karyawan butuh bukti ya untuk kelanjutan The Plus ke depannya. Sehingga ah, pada kesimpulannya ya, eh, kami selaku staff dan juga jajaran manajer ya memberikan ataupun menyampaikan bahwa kami tidak bisa melanjutkan karena kami kebingungan, kami kehilangan arah dari sisi manajemen untuk melanjutkan bisnis The Plus. Dan perlu diketahui bahwa kami pun mungkin ada beberapa faktor manajemen menghilang saat ini dan juga eh, tidak ingin melanjutkan kemungkinan. Itu adalah salah satunya mungkin mendapatkan surat dari MUI ya. Surat peringatan pertama itu adalah surat peringatan yang diterima oleh manajemen ya. Sehingga kemungkinan besar ya surat tersebut menjadi dasar mereka manajemen untuk tidak melanjutkan bisnis Judis Plus ya. Karena ada beberapa hal regulasi yang tidak sesuai yang ada di Indonesia. Ya, beberapa pasal yang sudah diberikan dari MUI, kami harus akui, ya. Saya pun sudah mencoba untuk memberikan solusi, namun hasilnya nihil kepada manajemen. Dan saya pun sudah mencoba untuk memberikan ya solusi mengenai bisnis students plus, ya, dari semua hal yang saya ketahui dan juga tim ketahui untuk bisa melanjutkan bisnis students plus. Namun kembali, mohon maaf ya, saya sampaikan bahwa ini sudah terjadi dan juga kami kehilangan arah dari manajemen. Jadi saya pribadi, saya Wawan Kurniawan selaku staf Business Development di Salam Media memohon maaf atas semua kesalahan, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena sejujurnya kami tidak mengetahui secara sistem, secara dashboard, secara aplikasi The Ditch Plus, secara live speed kami tidak mengetahui mengenai akses login baik pengelolaan ataupun data. Ya. Jadi saya bisa sampaikan bahwa ini adalah terakhir kalinya saya bisa sampaikan kepada seluruh pengguna The Ditch Plus. Mohon maaf jika memang ini membuat kecewa terhadap semuanya. Karena saya pribadi membangun The Discuss dengan setulus hati saya sudah memberikan edukasi, sudah memberikan dedikasi mengenai The Discuss untuk kebaikan kita semua. Namun kembali informasi ini harus disampaikan karena memang ini sudah keputusan final yang memang kita ambil alih karena memang manajemen tidak ada kejelasan. Dan perlu diketahui bahwa semua kami sudah memastikan semua manajemen mengenai kontak person, tempat tinggal, kantor, semua itu bertumbuh kepada karyawan. Sehingga kami tidak sanggup untuk melanjutkan. Termasuk sewa kantor, ya, yang akan berakhir pada bulan eh, Oktober, gitu ya. Dan kami pun sulit memberitahukan hal ini karena memang ini sebuah hal yang suka tidak suka saya harus sampaikan agar ini secara transparan ya menjadi hal yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi
untuk Bapak Ibu semuanya ya memohon maaf ya, eh, apabila memang merasa kecewa dengan saya ya, dengan seluruh karyawan Risalah Media ya, kami memohon maaf atas semua kesalahan dan juga baik disengaja maupun tidak disengaja. Apabila memang dari rekan-rekan semuanya pengguna user Dedis Plus ingin mengetahui detail mengenai siapa manajemennya, saya akan berikan detail ya, dari mulai fotonya, aktivitas waktu eh, di acara Muslim Live Fair, di acara event kemarin yang prepare untuk persiapan, semua dokumentasi kami sebagai karyawan tersimpan dengan jelas sehingga itu menjadi bukti kami bahwa kami hanya menjalankan instruksi yang sudah diberikan oleh pimpinan, yaitu manajemen. Jadi kami pun tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas apapun selain mengikuti instruksi yang telah diberikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengerti dengan keadaan ini, dapat memahami apa yang saya rasakan, sehingga Bapak Ibu punya hak juga untuk bersuara, punya hak juga untuk memberikan komentar, punya hak juga untuk memberikan tindakan atas segala kerugian yang telah diterima ya terhadap bisnis dan seterusnya. Saya rasa itu apabila memang ada pertanyaan boleh. Maaf Pak nih, ya seperti data yang disebutkan tadi, data, foto dan lain-lainnya, mungkin sebaiknya diposting di grup Pak. Nanti saya akan posting ya, ini siapa nanti agar secara jelas dan transparan kami pun tidak bisa melakukan apapun ya. Nanti saya akan spill siapa orangnya, siapa namanya, dan di akta siapa namanya nanti akan kami informasikan secara transparan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi karena ini adalah sebuah hal yang harus Bapak Ibu semuanya diketahui. Jadi per detik ini pun nanti akan saya share yang dibutuhkan ya data-data untuk menunjang bahwa kami hanya sebagai karyawan dan hanya bisa mengikuti instruksi dari arahan. Termasuk informasi terakhir dari manajemen yang seharusnya melakukan meeting weekly pada hari Rabu minggu kemarin ya. Sampai detik ini tidak ada kabar dan susah dihubungi dan kami kehilangan arah. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya memohon maaf ya atas nama pribadi ya Bapak Ibu semuanya ya. Iya Pak. Pak Medi, Pak Rael, silakan yang dari Aceh mungkin ada. Oke, Pak Wawan, saya mau menanyakan terkait manajemen ya. Apakah selama berjalannya Desa Media, Pak Wawan pernah ketemu langsung pihak manajemen ataupun pihak yang pengurus ataupun yang wewenang dalam aplikasi Desa Media? Ya, itu aja Pak Wawan. Jadi untuk kejelasannya, biar kami tahu juga sebatas mana Pak Wawan selama ini untuk berkecimpung di Risalah Media. Itu aja Pak Wawan. Oke. Setiap minggu, hampir setiap minggu, bahkan setiap hari saya bertemu dengan mereka selaku jajaran manajemen. Ya, ada dua atas nama. Yang pertama adalah eh, Poniwang, itu yang pertama. Yang kami tahu adalah sebagai apa namanya salah satu perwakilan dari MCF Muslim Carnival Foundation, itu yang kami tahu. Dan juga eh, Poniwang itu memiliki eh, tim ya. Kita sebut Mr. Eric ya. Beliaulah yang sebagai perwakilan ya dari Mr. Poniwang untuk menjalankan aplikasi Didit Plus. Jadi segala arah bentuk bisnis, segala arah bentuk apa, segala arah bentuk mekanisme kebijakan itu semua dari Mr. Eric. Ya. Nanti saya akan spill ya. Kita pun semua karyawan pun
mengetahui mereka dan kita pun semua karyawan setiap minggu itu meeting dengan mereka gitu ya. Namun kemarin terakhir bahwa minggu kemarin adalah minggu terakhir yang memang tidak ada komunikasi sama sekali sehingga itu menjadi eh, concern dari kita juga ya. Pukulan saya juga, pukulan dari karyawan juga ya. Tapi kembali kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu, Pak Ralil. Oke, Pak Wawan. Pak Wawan, boleh mic-nya Pak Medi dibuka, Pak Wawan? Boleh Pak, sudah saya buka Pak mic-nya. Kalau memang ada yang mau berbicara silakan Pak. Sepertinya Pak Medi belum terbuka, Pak. Tangannya masih ngacung, Pak. Halo, selamat sore Pak. Sore Pak, silakan. Ini untuk kejadian yang terjadi hari ini gitu ya. Masalah saya kan punya tim gitu, punya bawahan, dia tidak diberitahu bahwa ini akan Boleh ada. dibesarkan Pak suaranya Pak, saya kurang terdengar, mohon maaf. Ya, jadi maksudnya saya kan punya tim bawahan yang udah beli gitu, beli koin kemarin gitu ya. Dan saya cuma diarahkan cuma nonton tugas video gitu. Maaf Pak, suaranya kecil Pak, saya nggak kedengar Pak, mohon maaf banget. Oh, ya. Ada Pak, jelas Pak? Masih kecil Pak, kalau bisa lebih jelas lagi boleh nggak apa-apa. Belum jelas Pak suaranya Pak. Kurang keras. Ya, halo, tes, saya ada suara. Tarik. Tes. Keras dan keras suaranya. Pakai headset, Pak. Ya, halo, ada. Tes. Kedengaran, Pak, kedengaran. Coba agak dikeraskan suaranya, Pak. Ya, ini begini, maksudnya saya kan punya bawahan, kemarin tuh beli yang 1.000, ada yang beli yang 500, ada yang beli 2.000. Nah, sementara untuk kejadian yang telah terjadi sekarang gitu saya enggak dihubungi mereka. Nah, itu gimana untuk menanggulangi tentang masalah yang udah dia beli gitu koinnya gitu. Apa harus didata gitu di sini? Jadi Pak, terkait yang beli-beli ya, terkait yang sudah dibeli koinnya dan sebagainya, kami pun kebingungan Pak, karena secara sistem kami tidak pegang sama sekali, manajemen lah yang megang ya. Pun kalau seandainya memang katakanlah tidak bisa dikembalikan ya, ataupun kasarnya pahit-pahitnya adalah bahwa tidak bisa ditukarkan kembali kepada uang dan nggak bisa dijual lagi. Dan pasti saya pastikan bahwa juga di mall kita walaupun Bapak tukarkan pun itu tidak bisa diproses karena secara uang pun di rekening perusahaan tidak ada. Seperti itu. Artinya kembali ke masing-masing pribadi. Bapak mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Saya sampaikan hal ini karena inilah yang terjadi Bapak. Gitu. Jadi apabila memang Bapak merasa merugikan atau merasa dirugikan atas hal ini, boleh diproses ya, silakan diproses ya sesuai keinginan Bapak gitu. Jadi saya pun tidak bisa berbuat apa. Jadi dalam arti dari mulai sekarang detik ini untuk ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya Reddit Plus scam langsung ya Pak gitu maksudnya.
Di titik ini saya katakan kami tidak bisa beroperasional lagi Pak karena kami kehilangan arah itu sekiranya Pak. Jadi saya sudah sampaikan tadi. Jadi artinya kami tidak bisa melanjutkan bisnis di Plus Pak. Kami kehilangan manajemen. Seperti itu Pak. Bang, Baik, baik, baik. kira-kira menurut perkiraan Pak Wawan, manajemen itu muncul lagi atau memang sudah Sampaikan lagi Pak, suaranya masih kecil Pak. ya suara itu untuk manajemen itu menurut perkiraan Pak Wawan itu masih ada kemungkinan untuk bisa dihubungi lagi atau memang sudah lari gitu kasarnya. Gimana menurut Pak Wawan? Sampai detik ini Pak, saya nggak bisa menjamin mereka bisa dihubungi karena mereka nonaktif Pak. Jadi semua WhatsApp udah centang satu, semua foto udah hilang, dan kita hubungi juga nggak dijawab-jawab. Dan bahkan info terakhir kita telepon pakai nomor biasa, gitu ya. Itu kita tidak bisa menghubungi atau sudah nonaktif Pak. Seperti itu. Jadi saya tidak mau memberikan asumsi yang tidak menjadi kepastian Pak. Seperti itu. Artinya dengan kondisi yang saat ini, saya hanya bisa menyampaikan berita seperti ini Pak. Gitu. Perihal ke depannya apakah manajemen akan kembali dan sebagainya itu saya tidak bisa menjamin dan kemungkinan juga PR mereka akan banyak gitu. Seperti itu Pak. Jadi saya tidak bisa menjamin apapun dan saya nggak bisa menjamin bahwa manajemen akan kembali dan sebagainya. Namun kembali saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan, termasuk pada apa namanya layanan operasional customer service pun dinonaktifkan Pak, karena memang tidak ada kepastian ya atas gaji ya yang seharusnya didapatkan nanti ya kepada karyawan. Termasuk saat ini kami tidak ada kejelasan sama sekali. Bahkan saya pribadi pun belum tahu depannya apakah hak saya secara pribadi dan teman-teman semua karyawan itu didapatkan ya secara gaji seperti itu Pak kira-kira. Ya, halo, assalamualaikum. Saya dari Ya, Sumedang. Pak Wawan. Saya mau tanya juga nih, mungkin gejala-gejala sebelumnya apakah tidak terlihat oleh karyawan? Andai-andai ini apakah kemungkinan kalau kita asumsi, apakah ini ada penculikan atau mereka kabur dan itu satu orang atau beberapa orang gitu. Kami ini dari kampung sehingga tidak mengetahui dan tidak mengenal hal-hal semacam ini. Kami hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh senior-senior kami sehingga kami tidak begitu mengenal seluk-beluk dan bentuk-bentuk hal-hal semacam ini. Yang saya pertanyakan yaitu sejak kapan gejala ini, apakah tidak ada sebelumnya tidak ada tanda-tanda untuk gejala semacam ini? Untuk kesimpulan-kesimpulan bahwa ini adalah penculikan barangkali ya, atau memang mereka kabur dan kemungkinan kabur itu gejalanya kenapa? Nah mungkin kan itu bisa walaupun asumsi ya menyimpulkan kemungkinan kabur itu karena apa namanya tidak memungkinkan untuk melanjutkan karena kesulitan, perizinan dan lain sebagainya atau dan lain sebagainya barangkali gitu bisa ada yang bisa komentar khususnya dari pihak perusahaan gitu. Menyampaikan bahwa kami sejujurnya namun kembali ya Pak ya artinya yang kami curigakan adalah dari manajemen itu yang pertama kami diinformasikan bahwa Erik ya selaku BOD dari ya, pendirinya. Halo, masuk nggak suara saya? Oke, lanjut. Ya, jadi Mr. Pony ya selaku pendiri dan juga pemilik perusahaan yang kami ketahui itu memiliki bawahan ya atau BOD yang dimana mungkin BOD ini adalah yang menjalankan yang menjalankan bisnis Edit Plus itu Mr. Eric namanya
Nah, Mr. Erik ini diberitahukan kemarin, ya minggu kemarin, ya itu diberitahukan bahwa akan dipecat, gitu. Artinya dikeluarkan karena ada beberapa indikasi-indikasi yang tidak sesuai ataupun tidak sesuai target dari Mr. Pony, gitu diberitahukannya. Namun, ya dari sisi berkas seperti MOU, seperti berkas semua karyawan, itu semua ya dibawa sama yang bersangkutan, sama Mr. Erik, ya. Dari mulai MOU karyawan, semua dokumen-dokumen finance, semua dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang bersifat konfidensial ya dari perusahaan itu dibawa dengan alasan ada audit dari MCF gitu, dari Muslim Carnival Foundation gitu. Dan kami informasikan bahwa kami tidak mengetahui apapun ya, artinya tidak melihat ada indikasi hal lain karena itu berjalannya waktu, karena memang ada proses audit ya dari audit ISO ya. Kami pun memahami bahwa kalau memang audit butuh berkas hardnya, namun tidak se-expect bahwa itu dibawa ya dari berkas-berkas dari sisi yang penting dari sisi perusahaan, dan juga beberapa beberapa apa namanya hal yang nggak perlu dibawa itu dibawa gitu. Nah, ini jadi salah satu concern sebetulnya di minggu kemarin. Cuman kami tidak ada berpikir akan terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi apa namanya orangnya hanya dua ya, Bapak Ibu ya. Namanya Mr. Pony ya selaku pendirinya, yang kami tahu adalah perwakilan dari MCF. Jadi kami tidak mengetahui apapun. Dan satu lagi Mr. Erik. Gitu. Oke, sekarang kan taruhlah anggap aja Mr. Erik itu apa namanya tuh melarikan diri ya. Terus yang selanjutnya kan ada Mr. Pony. Apakah Mr. Pony tidak bisa ikut andil mengambil alih gitu yang kita jalani ini, atau bertanggung jawab untuk kelangsungan hal ini dengan keadaan bawahannya? Nah gitu, barangkali atau gimana? Oke, jadi Mr. Pony ini beliau tidak bisa berbahasa Inggris, Pak. Ya, beliau tidak bisa berbahasa Inggris, namun ada indikasi mungkin mereka adalah sekongkol, Pak. Gitu, yang saya lihat ya. Kami ini masih dalam asumsi, karena memang banyak sekali hal-hal yang memang kami tidak ketahui dari sisi manajemen, ya, sehingga bertepatan dengan hal ini, yang mereka satu rumah ataupun satu persewaan dari sisi rumah juga ada rumahnya. Nanti saya juga spill juga rumahnya. Kami itu sistemnya sewa, Pak. Dan bersamaan dengan sewa tersebut, itu bersamaan dengan habisnya sewa kantor, Pak. Jadi Oktober gitu. Yang saya ketahui itu, atau September, saya lupa. Nah, itu bersamaan dengan semua apa namanya dari Mr. Pony, Mr. Erik, itu mereka tinggal serumah dan juga mereka selalu berdua, Pak, gitu loh. Namun kami tidak bisa cek seperti apa konflik di internal secara manajemen seperti apa. Yang kami ketahui info terakhir adalah Mr. Erik itu dipecat oleh Mr. Pony. Namun kembali Mr. Erik yang bisa berbahasa Inggris ya, yang bisa menyampaikan ya, mereka yang saya ketahui adalah mereka, kalau Mr. Pony itu dari Hong Kong, Mr. Pony yang saya tahu dari Hong Kong juga kalau salah, saya lupa. Nah, itu yang bisa saya kasih informasi. Kita minta kepada kawan-kawan yang nggak ngomong tolong dimatikan speaker dulu, supaya agak tertib kita. Yang nggak ngomong tolong dimatikan. Pak Wawan monitor. Saya dengar tadi Bapak menyampaikan bahwa ada 2 pelaporan. Pertama, karyawan melapor ke Disnaker soal kejelasan upah kalaupun di PHK ya pesangonnya. Kemudian saya dengar tadi apakah ada pengaduan di
polisi, dihukum gitu. Karena kalau ditelisik semua itu pasti ketahuan, karena pasti yang buat notaris itu di Indonesia, walaupun dia itu PMA. Jadi oleh sebab itu, kalau sampai di mana, tolong dulu yang satu-satu kita pegang mic dulu Pak Firqa. Artinya sampai di mana prosesnya, Pak Wawan juga artinya mengasih tahu sama kami prosesnya udah kami laporkan ke polisi. Nanti kan polisi cyber itu soal mencari nanti nomor HP dia nggak aktif nanti didapat polisi itu harus minta izin dari Bareskrim atau disuruh Pak Wawan kami ini masing-masing membuat laporan ke Polda masing-masing supaya nanti diambil oleh Polri. Kalau memang ada seperti itu, contohnya kami Sumatera Utara nanti kami koordinasi supaya satu orang kami buat suara kuasa hukumnya, satu orang yang maju ke Polda Sumatera Utara bagian siber untuk melakukan pelaporan. Karena ini kan bagian IT Pak, jadi pelaporannya ini ke polisi cyber. Itu jikalau memang belum ada pelaporan orang Bapak. Kalau di Snaker itu wajar orang Bapak harus mengadukan itu. Karena kenapa? Berkaitan dengan hak dan pesangon orang Bapak seandainya pun itu di PHK. Itu kira-kira Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatih, saya coba jawab ya Pak. Jadi prosesnya adalah kita tadi pagi kami telah melaporkan atas kejadian ini ke Polres Tangerang Selatan. Ya, itu yang pertama, kami telah melaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Namun di Polres Tangerang Selatan itu tidak ada menemukan dasar hukum. Artinya step di awal adalah ke di Snaker dulu karena ini bersangkutan dengan gaji karyawan dan juga hak karyawan seperti itu. Itu yang pertama. Setelah itu kita konsultasi dan juga kita langsung datangi ke di Snaker Tangerang Selatan ya. Kami sudah koordinasi dan juga kami sudah konsultasi sehingga diarahkan ke Disnaker Kabupaten Tangerang karena sesuai dengan cakupannya itu informasi dari Disnaker. Artinya laporan kepolisian tersebut tidak bisa diproses sebelum adanya dasar hukum mengenai ketenagakerjaan seperti itu. Artinya dari sisi kepolisian butuh dasar dari Disnaker. Artinya prosesnya saat ini sudah ke Disnaker. Besok itu akan diproses selanjutnya itu ke Disnaker Kabupaten Tangerang karena Foresta 5 kantor Desala Media itu cakupan wilayahnya Kabupaten Tangerang. Artinya besok itu akan melakukan pelaporan kepada Disnaker Tangerang terlebih dahulu. Nanti stepnya baru kita akan laporkan kejadian ini kepada Polres Tangerang. Seperti itu, Pak. Jadi gini dia Pak Wawan, ini dua sisi hukum yang berbeda ini. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu memang ke Disnaker. Tapi kalau dia di Undang-Undang IT, itu memang ke polisi. Cuma tadi arahan polisinya, ya mohon maaf, salah itu. Karena di Polres itu nggak ada polisi cyber. Saya nggak tahu di Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa itu nggak ada polisi cyber. Yang ada polisi cyber itu di Polda. Nah, sesuai dengan ketentuan juga, jikalau ada 3 Polda dengan laporan yang sama, itu diambil alih oleh Mabes Polri. Gitu dia. Itu ketentuannya itu. Kalau ada 3 dari Polda, contohnya gini, kami melapor di Medan. Terus Pak yang dari Pekanbaru itu dari Batam, dia melapor ke Polda Kepri. Terus yang lain ada yang melapor ke Poldanya. Itu dengan kasus yang sama, itu akan diambil alih oleh Mabes Polri. Itu untuk itu. Tapi kalau dinas tenaga kerja memang harus ke dinas tenaga kerja orang Bapak. Soal hubungan kerja tadi. Karena dua hukum yang berbeda ini. Hukum ketenagakerjaan dengan hukum undang-undang IT. Nah, apa kerugian kita di sini? Pertama, kalau sisi karyawan adalah soal upah dan pesangon. Kalau sisi kami ini sekarang ini adalah data kami yang sudah diambil. Karena bisa aja, oke lah, nggak ada kerugian secara materi, contohnya secara pribadi saya contohnya, tapi rugi saya secara data gitu. Nah, diakumulasikan itu, dan ini nggak bisa juga dijadikan perdata nanti. Dia memang harus pidana.
yang digiring nanti dia kepada undang-undang IT. Nah, artinya menyebarkan. Nah, kalau sama orang kita ini sekarang kan kita sebagai saksi, kemungkinan kayak saya, karena jauh Mabes Polri, mungkin saya berikan kesaksian di Polres yang dekat dengan saya, itu yang manggil saya. Pasti diminta semua kesaksian kita ini memang. Apakah kita sebagai saksi korban? Karena kita kan bukan pelaku. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi supaya juga bisa dipilah ini, karena dua undang-undang yang berbeda ini. Undang-undang Ketenagakerjaan itu berlaku untuk karyawannya, undang-undang IT berlaku untuk semua, termasuk orang Bapak juga, termasuk kami, karena orang Bapak juga saya dengar kemarin itu kan termasuk juga sebagai user. Nah, itu kira-kira Pak Wawan. Makanya sampai di mana tahapannya? Kalau tahapan Polres itu yang betul Polres. Ini nggak ada hubungan dengan kami, hubungannya ke Dinas Tenaga Kerja. Cuma kalau memang dia berhubungan dengan IT, pasti diarahkan tadi orang Bapak itu. Oh, nggak ada polisi cyber di sini, yang ada polisi cyber itu di Polda. Kira-kira gitu. Kira-kira demikian dulu Pak Wawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Patis atas masukannya. Kami berharap proses ini kami juga akan proses secara sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan regulasinya. Karena kami juga berharap keadilan untuk karyawan dan juga keadilan untuk pengguna juga, Pak. Gitu. Jadi kami pun akan memproses segala bentuk ya, karena memang semua yang bertanggung jawab ini dari sisi manajemen seperti itu. Ya, itulah Pak, artinya gini, walaupun contohnya ini berhenti ini, jangan berhenti kita komunikasi. Jadi harapan saya grup ini tetap ada, supaya kita saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Siapa tahu juga menunggu tanggal 1, berubah pikiran gara-gara yang dipecat tadi, artinya benalunya sudah dikeluarkan, artinya perusahaan pasti dia nggak mau rugi kan. Dia sebagai PMA itu harus membayar dulu dia kepada pemerintah Indonesia, izinnya. Nah, dia juga pasti nggak mau rugi. Karena kalau kita lihat-lihat dia ini, ya balik ya ini. Kita juga melakukan jual beli koin itu kan antar sama user. Yang dapat untung dia cuma di potongan aja. Nah, itu dia. Nah, kalau kita hitung dengan situ dia sewa kantor, terus dia memberikan sumbangan-sumbangan itu, ya paling untung dia remis. Nah, itu dia. Cuma kerugian kita sekarang ini, siapa tahu disalahgunakan data-data kita. Itu satu. Bagi yang nggak beli koin, kayak saya nggak beli koin. Tapi bagi yang sudah beli koin, nah memang dia rugi secara materi. Itu kira-kira Pak. Betul Pak Patis, terima kasih Pak atas statementnya. Jadi lanjut dengan kawan-kawan yang lain. Ya siap. Ini hanya bagian dari pengguna ya, pemakai. Kami bukannya tidak, anggap aja tidak rugi gitu ya. Rugi banget, banyak ruginya gitu. Walaupun secara finansial mungkin beberapa orang se-Indonesia itu yang merasa rugi karena mereka itu juga sebagian kan di saat meningkatkan peringkat ya, banyak juga yang beli koin. Nah di situ tuh banyak juga orang yang menjual A, menjual B dan lain sebagainya dari barang-barang yang mereka punyai. Itu udah menunjukkan dirinya itu udah kerugian kalau itu tidak bisa kembali ya, boleh dibilang gitu. Walaupun memang tidak diarahkan secara langsung untuk menjual aset mereka yang ada untuk membeli koin agar untuk meningkatkan peringkat mereka gitu. Memang tidak diarahkan secara langsung dan tidak ada hubungan secara hukum. Tapi secara moral itu sudah menandakan bahwa kami itu banyak kerugian-kerugiannya, khususnya lah teman-teman yang se-Indonesia yakin banyak yang menjalankan, apalagi sekarang kan dengan secara yang mau masuk atau mau gabung itu harus beli koin kan gitu. Kalau dulu waktu pertama-tama memang tidak, nah, anggap aja tidak rugi. Tapi ke sini-sini kan banyak juga teman-teman kita yang membeli koin tanpa sengaja, mereka itu mengeluarkan koceknya yang tadinya untuk A, untuk B, akhirnya membeli koin dengan harga yang ya cukup lumayan lah. Selanjutnya meningkatkan juga seperti itu.
Nah, setelah itu selain dari data-data kami yang belum tentu memang tidak menutup kemungkinan ini dijadikan sandaran disalahgunakan untuk mereka itu sendiri ataupun mungkin itu adalah salah satu satu kesatuan dari negaranya untuk merobohkan Indonesia, tidak menutup kemungkinan dengan cara-cara seperti ini. Nah, dengan hal ini saya menyikapi ini ya sebaiknya yang punya kompeten di sini tolong kerjasama untuk melaporkan sebisa masing-masing lah, mau ke Polres, ke Polsek, misalkan ya semampu-mampunya. Nah, terus yang lebih tahu lagi, misalkan melaporkan itu kemana, tidak menutup kemungkinan kan ini bukan hanya kita yang rugi, mungkin juga tidak menutup kemungkinan negara juga bisa rugi karena ini dari luar kan gitu. Cuman yang habis pikir kami itu kan taruhlah orang dari pedesaan hanya sebatas mengikuti dari yang mengajak sehingga tidak begitu tahu manajemennya seperti apa, di dalamnya seperti apa. Ya saat itu kami juga bukan salah secara thinking gitu. Memang salah kami juga. Kalau mau menanyakan sepertinya tidak yakin. Kalau menanyakan seperti tidak yakin. Kalau tidak menanyakannya seperti sekarang ini. Nah gitu. Jadi tolong teman-teman semua juga ya mengarah ke satu titik sasaran yang terbaik dan lebih baik. Kita selamatkan diri kita selamatkan teman-teman kita, juga kita selamatkan negara kita. Jangan sampai data ini disalahgunakan untuk tidak menutup kemungkinan gitu, melumpuhkan atau melemahkan bangsa kita juga. Nah dengan hal ini saya gitu pribadi mengharap teman-teman kita yang ada di grup kita ini juga tidak menghapus begitu aja, tidak menutup kemungkinan besok atau lusa, apalagi mungkin kita juga menunggu tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober mau ada apa gebrakan kan selalu aja itu jadi sandaran awalnya. Walaupun kami juga masih was-was di saat-saat tidak ada jual beli koin saat itu, was-was ini kok kenapa begini ada. Gitu aja dari saya. Gitu. Singkat aja Pak, singkat. Mbak Wawan. Mohon selain tadi manajemen juga masalah peringatan dari MUI tadi apa isinya, poin-poinnya apa seperti itu Pak. Makasih. Siapa nanti saya coba minta tim ya Pak untuk surat dari MUI mengenai pasal-pasal dan juga teguran apa aja nanti saya coba share di grup ya agar nanti kita secara transparan ya Pak ya. Tidak ada yang kita tutupi. Jadi kita akan mencoba menyampaikan yang perlu disampaikan seperti itu termasuk teguran dari MUI yang sudah diterima ya. Seperti itu Pak. Nanti kita share. Pak Wawan. Boleh saya ngomong sebentar Pak Wawan? Iya Pak, silakan. Sorry Pak Wawan. Ya, benang merah hari ini nih Pak. Siapa? Bapak tahu IT-nya nggak Pak? Siapa orang IT-nya Pak? Dia Pak, dalangnya semua ini Pak. Nah. Jadi dia yang bisa menjual ratusan ribu koin di Lightspeed. Nah itu dia Pak. Kalau saya bisa tracking ID siluman yang menampung duitnya kan tetap masuk rekening tuh. Itu Pak, benang merahnya di situ Pak. Jadi pertama orang IT siapa yang benar-benar bisa mengatur ini. Kedua, siapa yang bisa kita mengetahui orang-orang IT itu yang bisa membuat akun siluman. Karena dia kalau member nggak mungkin Pak bisa ngejual ratusan ribu per hari koin Pak. Mana ada. Yang kita lihat tuh nggak ada. Paling 1-2 yang bisa nyuplai 1.000, 2.000 sampai ratusan ribu nggak mungkin. Nah yang ketiga, setelah mereka menjual koin kan tentu masuk ke rekening mereka Pak. Nah itulah yang paling ujung yang menerima keuntungan, yang paling kena dampak pidana, yang kalau kita mau kita tuntut, itu rekening penampung ketika mereka mencairkan transaksi di Lightspeed. Udah itu aja Bapak fokus, minta cari siapa di sini yang teman-teman yang dari kepolisian, dari cyber, dari yang tak mengerti masalah IT. Cuman itu aja, karena memang benang merah di bisnis-bisnis kayak gini itu orang
bermain di light speed, Pak. Jadi itu aja saran saya, Pak Wawan. Dan orang yang seperti Pak Wawan inilah yang dicari perusahaan-perusahaan yang mau menipu rakyat Indonesia, Pak. Tapi kita juga menghargai banget apa yang sudah Pak Wawan lakukan selama ini. Kita juga terima kasih banget apa yang sudah Pak Wawan lakukan selama ini, Pak. Bapak cuman kena ya getahnya doang, Pak. Itu aja dari saya. Thank you, Pak Wawan. Siap, terima kasih Pak. Jadi jujur ya Pak ya, saya juga terima kasih banget ya kalau sudah menyampaikan hal tadi. Kita pun selaku karyawannya, kita tidak mengetahui siapa IT-nya Pak. Siapa IT-nya di Lightspeed, mereka hanya menyampaikan itu third party atau vendor. Jadi menyampaikan Lightspeed itu adalah vendor dan juga mengenai transaksinya yang disampaikan tuh payment gateway ya, Triusaha Berkat gitu ya. Kita juga sudah menghubungi namun nihil. Kita sudah mencoba menghubungi ya karena memang saya juga tahu dari sisi payment gateway itu ada agreement juga dari payment gateway dan kita tidak semua karyawan tidak mengetahui Pak IT itu siapa gitu. Yang kami tahu hanya Nah, yang mengontrol adalah Erik dan Pony ini Pak. Gitu yang kita tahu bisa karena Pak, semua ya bisa dari payment gateway-nya Pak, ditelusurin Pak. Kalau memang benar-benar payment gateway itu saya pihak ketiga dan sifatnya betul. independen Pak, bukan satu kongsi. Sifatnya Terakhir Pak, independen, saya udah benar-benar. jujur Pak, saya telah menghubungi payment gateway Triusaha Berkat ini untuk meminta konfirmasi mengenai Lightspeed. Mereka hanya menyampaikan kontraknya sudah habis itu aja. Jadi nggak ada kejelasan. Nggak Bahkan bisa. ketika kita minta Nanti harus polisi. agreement ya, Memang harus polisi Pak. Memang harus polisi yang meminta itu. Kita orang sipil nggak bisa. Memang harus polisi. Memang ada tindakan penyelidikan awal. Memang semuanya harus polisi Pak. Dari payment gateway, dari orang-orang IT. Kalau memang ada orang-orang jago bisa menelusurin. Udah kuncinya itu doang Pak. Baik Pak Erik, Pak siapa itu mungkin bisa dia, bisa tidak. Tapi yang real menerima uang dari segala penipuan ini, yaitu rekening penampung ketika mereka berhasil menjual koin yang jutaan koin dalam waktu dari tanggal 16 Agustus sampai 31 Agustus, itu yang real penampung penjual koin yang benar-benar mendapatkan hasil dari penipuan ini. Itu aja Pak benang merahnya. Nggak usah ngerembat-rembat yang lain. Kalau ada bisa menemukan itu, ada kemungkinan duitnya bisa dikejar. Itu saran saya. Dari tukang cukur. siapa terima kasih Pak. Gateway-nya itu yang harus dikejar. Mantap Ya, tukang saya, cukur. saya juga pribadi kan, itu curiganya di awal September itu. Saya lihat kan koin-koin itu kan masih banyak tuh. Ada yang pesan 50.000 koin, 20.000 koin, 30.000 koin. Pokoknya saya totalin sekitar ya 500.000 koin lah lebih. Nah, tiba-tiba di hari apa itu? Tiba-tiba harga turun di 1.800. Nah, disitulah orang itu menjual semua koin-koinnya. Disitulah waktunya orang itu mengambil uang-uang yang dari para member ini. Nah, dari situ saya curiga nih, kalau user biasa nggak mungkin punya koin sebanyak ini. Dan itulah yang saya curigai dari awal. Itu berlangsung dari 16 Agustus, Pak. Ketika mereka meluncurkan namanya spesial. Itu terakhir tanggal 31 Agustus itu masih ada koin-koin besar tuh, Pak. Yang 30.000 koin, 50.000 koin. Mulai spesial tugas aja, Pak. Jadi mereka mulai melancarkan aksi untuk mulai menipu itu mulai dari spesial tugas, Bapak. Jadi disitulah kita kan terlena berapa 100%. kali kan, tapi waktu yang turun koin harga itu semua, nah disitulah titik itu dia udah ancang-ancang mau kabur Pak. Makanya sedikit-sedikit ketika permintaan sudah nggak seimbang, mereka udah ancang-ancang kabur. Jadi kan awal aja kita dikasih cuma 10% Pak per bulan, tiba-tiba 100% Pak. Sebenarnya di situ juga akal sehat kita kan dipertanyakan. Cuman ya itulah namanya sifat kita, sifat manusia yang serakah, nggak bersyukur, sehingga mendapat kesempatan itu kita lihat itu beneran. Jadi sehingga kadang otak waras kita juga tutupin dengan sifat serakah kita. Ya semuanya jadi pelajaran. Sebenarnya ini berulang-ulang sih. Yang aku jual aja 5.000 koin aku dia. Konten-konten agama itu saya dari awal banget itu saya risih karena saya tahu hanya gimmick doang.
menempelkan Al-Quran itu mah gampang, menempelkan Al-Quran, menempelkan Terakhir jadwal kan, itu mah gampang. terakhir Roy Itu Sakti aja. menang ya kan. Roy Sakti nanti. Benar, betul, betul. Memang Roy Sakti memang dia sih udah inilah pakarnya lah ya. Nah, dari situlah kita biasain melihat suatu peluang atau bisnis. Kita lihat benang merahnya dulu. Mas, Ini benang gimana merahnya di mana nih? cara Benang merah bisnisnya global? penipuannya di mana? Ribut yang penting-penting aja dong nanyanya, oi. Oke. Siap. Saya undur diri. Thank you, Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan dan Pak kawan-kawan. Pak Wawan boleh nanya? Bunyi Mas dulu ya, boleh. Oke, lanjut. Ya, ini Mas ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkinlah inilah ya, yang ini Mas edukasi ya. Karena setiap bisnis itu baik legal maupun ilegal itu ada resikonya. Ya untungnya awal-awal untungnya aja ini Dedit Plus ini gratis ya. Sesuai edukasi dari Pak Wawan yang saya dengar bahwa silakan kenalkan Dedit Plus ke kalangan masyarakat. Jangan deposit. Kalau deposit itu pilihan bukan kewajiban ya. Itu yang saya dengar edukasi dari Pak Wawan selaku manajemen. Nah, seperti itu. Saya sependapat dengan Pak Yuyun siapa tadi itu? Pak Yoyon Mulyana ya. Karena kita tahu sendiri keadaan negeri kita ini bagaimana kan dicampur dengan politik oligarki, apalagi tadi siapa itu Pak? Mr. Pony ya, Poniwan ya. Itu manajemen dari Hong Kong Pak ya, orang Hong Kong nggak Pak? Orang Konoha itu. Nah, jadi yang kita takutkan yang kita takutkan adalah seperti kemarin Kominfo kena hacker, data-data kita dialihkan karena sekarang ini tahu sendiri keadaan negeri kita kacau, sangat kacau sekali ya, bagaikan telur di ujung tanduk, takutnya data-data kita disalahgunakan. Nah, seperti itu mudah-mudahan aja ini aman gitu data kita ini, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, itu dari Nyimas saja, Pak. Amin. Pak Wawan boleh tanya? Bunyi Mas, terima kasih Bu. Ya, Cuma silakan. data. Ya, yang saya takutkan itu cuma data, Pak Wan. Mohon kalau bagi siapapun yang bisa tentang data, mohon bisa diamankan atau gimana gitu. Pak Wawan nanya, Ya. boleh tahu siapa yang membuat bot Telegram itu, Pak? Itu yang mau mencantumkan tanggal 1 Oktober, Pak. Ya, itu instruksi dari Mr. Eric, Pak. Per tanggal 1. Itu instruksi dari Mr. Eric dan Mr. Pony yang menyampaikan bahwa akan ada update per tanggal 1. Itu instruksi dari Mr. Eric dan juga Mr. Pony. Seperti itu, Pak. Iya, berarti bisa terdeteksi itu sebagai penguluran waktu, Pak ya? Untuk asumsi bisa-bisa aja Pak kalau untuk asumsi ya. Saya juga nggak bisa memastikan karena memang saya juga kehilangan arah dari manajemen Pak gitu. Terus itu Pak yang CS1 itu Pak, yang nomornya ujungnya 125 itu Pak, itu timnya Pak Poni atau gimana Pak? Jadi semua tim customer service itu adalah staff Pak gitu, staff, dan per kemarin ya terakhir itu last per hari Jumat Pak. Jadi tidak ada yang memproses ataupun tidak ada yang membalas lagi hari Jumat jam 2. Karena kami pun mengumumkan ke semua karyawan Pak gitu atas berita duka ini gitu Pak. Jadi pun kalau Bapak Ibu semua ya rekan-rekan menghubungi customer service itu tidak bisa dibalas karena kita tidak ada kejelasan. Artinya kita juga tidak bisa melanjutkan operasional seperti itu. Jadi kita kehilangan arah dari manajemen sehingga kita juga tidak ada kepastian bahwa haknya gaji anak-anak ataupun gaji karyawan itu dibayarkan sehingga dari sisi kami menyimpulkan bahwa ya kami harus tutup operasional termasuk customer service sudah tidak respon Pak seperti itu. Jadi makanya iya Pak silakan. Nanti Data-datanya ya Pak di grup atau di mana? Ya, nanti saya share di grup ya Pak ya. Siapa itu siap. Mr. Poniwang ya, foto-fotonya saya share nanti, data-data yang diperlukan karena saya akan secara transparan apa yang dibutuhkan seperti itu Baik. nanti saya share.
Baik, Pak. Oke, saya nambahin sedikit Yang Pak depo Wawan. gede-gede Sedikit itu aja. nanti dirangkap aja datanya ya Pak Wawan ya, seperti itu Pak. Saya- Pak Wawan, Tapi yang itu bentar. Yang lain mute dulu. Maaf. Sebentar, Teman-teman, sebentar. Pak. Wawan. Ada satu hal yang Pak penting. Wawan. Pak Wawan belum Maaf, selesai maaf. saya Pak Wawan. Iya. Oke, silakan Pak Wawan kalau ada mau Gini Pak sampaikan. Wawan. Saya ada satu Pak hal Wawan. yang mau penting banget nih. Iya, Penting Pak banget Pak Wawan. Jadi gini Pak, itu Bentar Pak ya, bentar Pak ya, bentar Pak ya, bentar Pak. Pak, bentar Pak, saya dulu tadi Pak belum selesai. Oke, silakan. Maaf Pak ya. Nah, ini Pak Wan, saya lihat tuh di grup itu kan yang CS itu kan masih admin. Seperti itu Pak. Itu gimana supaya anggota grup itu tahu Pak secara terbuka gitu. Jadi nggak sampai menyampaikan dan juga menghindari yang lain-lainnya tuh yang masih beranggapan positif menunggu tanggal 1 depo-depo lagi gitu Pak. Seperti itu Pak. Cuman itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nanti akan ada announcement, Pak, dari grup resmi itu di customer service. Jadi kita akan ada announcement, mungkin grup juga akan dibubarkan, ataupun nanti ada pemberitahuan agar tidak melakukan transaksi atau apapun gitu, tidak menggunakan aplikasi apapun. Seperti itu, Pak. Nanti akan ada announcement, ataupun nanti bakal akan dibubarkan grupnya. Nanti itu nanti akan secara official, Pak, disampaikan seperti itu, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Silakan dilanjut Pak. Dan pesan nih untuk temen yang order di sana diinfokan tuh jangan depo tuh, ya silakan dilanjut aja. Kalau perlu dibanyain tuh, jangan depo, scam gitu nggak apa-apa tuh. Kasih nama gitu aja. Oke Pak ya, terima kasih. Oke, saya satu Pak Wawan ada yang mau saya sampaikan. Oke Pak Kemas mau duluan atau saya? Oke, saya dulu. Maaf. Oke, silakan. Karena baru Silakan, masuk. Pak Kemas. Terima kasih kesempatannya. Pak Wawan, saya sebenarnya agak ini ya, ragu ya, karena saya sudah dikeluarkan dari grup itu, Dedit Salam itu ketika saya menyampaikan bahwa pembatalan tugas itu saya anggap sebagai pembegal koin. Nah, itu saya dikeluarkan saat itu. Saya menghubungi Pak Wawan tapi tak pernah direspon. Nah, dengan kejadian ini saya malu dengan referral saya, jadi mungkin saya mencoba untuk mengambil tindakan lah. Dan mungkin orang pertama yang akan saya tanya adalah Pak Wawan. Karena ketika kami ke Tangerang, Pak Wawan yang antusias sekali. Jadi saya mohon kerjasama dari Pak Wawan, karena saya malu dengan bawa ini referral saya kan. Karena mereka baru top up. Dan saya juga berkecil hati ketika saya dikeluarkan dari grup kemarin, saya menghubungi Pak Wan tidak respon. Jadi saya berpikir 2 kali, kok seperti ini kan. Terima kasih, silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kemas. Maaf ya atas ketidaknyamanannya seperti itu. Namun kembali yang chat saya tuh mohon maaf banyak sekali Pak. Jadi mungkin akan tertutup grupnya dan mungkin harusnya memang dari customer service ya yang bapak chat customer service nanti bikin bisa dimasukkan ke dalam grup lagi. Tapi kembali itu udah masa lalu ya Pak. Artinya kalau seandainya memang ada hal yang menyinggung ya mengenai saya tidak respon dan sebagainya, mohon maaf banget Pak. Karena ratusan orang yang chat saya Pak untuk mengenalnya tentang Dedit Plus seperti itu Pak. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sebesar-besarnya seperti itu Pak Kemas. Ya. Semoga Bapak pakai WA-nya WA untuk khusus kerjaan Pak, bukan untuk pribadi, bukan WA pribadi Bapak selama ini Pak. Atau memang WA pribadi Bapak selama ini Pak? Nah, untung dah. Bapak selamatlah, nggak terlalu pusing. Jadi ada satu hal nih yang penting banget untuk pelajaran kita semua, dan paling tidak orang-orang yang telah merasa menipu kita tidak mengulangi lagi pekerjaannya nih Pak. Siapapun nanti kalau ada yang mau nuntut, saya harap benar-benar tuntut, paling tidak masuk laporan ke Barreskrim. Karena apa? Itu muka-muka orang itu, baik dari KTP, foto-foto KTP, maupun kalau ada Pak Wawan CCTV atau pernah foto-foto bareng, itu kalau mereka masukkan ke dalam pengenalan tracing wajah, tracing face, di bandara, di KAI aja Pak, itu udah ada tracing face Pak. Jadi kalau ada kehilangan pencurian barang-barang di KAI, kalau kita naik KRL, kalau kita naik kereta api, itu udah ada tracing wajahnya. Jadi ketika dia ngelewatin satu gerbang peron atau apa di masjid,
di stasiun itu bisa tracking dan bisa ditangkap. Nah, saya harap ada yang benar-benar merasa dirugikan di sini, benar-benar tingkat pelaporannya benar-benar tingkat pelaporan yang sudah sampai masuk dalam tracking page, sehingga paling tidak orang-orang yang sudah menipu kita semua ini tidak melakukan halnya lagi, tidak berbuat hal yang sama, atau minimal dia sudah tidak bisa lagi masuk ke Indonesia karena wajahnya udah masuk ke semua pintu-pintu gerbang dari bandara, mungkin stasiun, mungkin, sehingga mereka kalaupun memang nekat, mereka pasti ketangkap, Pak. Karena saya udah tahu kok, ada di KAI pun ada tracing wajah seperti itu. Nah, gitu aja pesan saya supaya ini jadi pelajaran kita semua. Dan bisa Dan juga yang paling dilacak lewat penting, nomor HP ya Pak tukang cukur ya. Dilacak lewat HP itu ya, bisa kan lokasi beliau di mana berada Mr. Pony ini. oh Bisa ya, dihubungi. bisa, Nah, bisa. Dengan bisa. Pak dilacak dengan pakai nomor HP level ya. keberadaan beliau sekarang di mana itu. Bisa, tapi kan mereka bisa memutuskan keadaannya, bisa dari tidak mengaktifkan handphone, bisa email handphonenya sudah diganti. Kalau yang hal-hal yang sederhana itu nggak bisa lagi Bu dengan cara sederhana, harus tingkat cyber, tingkat keamanan nasional yang udah menangani. Kalau tingkat yang kita cuma login emailnya supaya kita itu searching my device gitu ya, cari ya kalau kita melihat posisi di mana pasangan kita, di mana anak kita, nah itu level kita mungkin masih bisa. Tapi ini untuk level-level gini nggak akan mungkin lagi. Cara-cara yang sederhana, yang konvensional ini udah levelnya level yang saya polisi yang bisa punya alat. Kalau nggak negara atau BIN, paling tidak itu aja harapan saya. Orang-orang ini tidak melakukan hal yang sama lagi. Udah deh itu aja. Itu udah maksimal kalau saya. Bahwa ternyata berhasil ditangkap, Kalau tidak bahwa diproses berhasil akan sedikit-sedikit. tetap akan berganti kulit mereka itu akan buat bisnis terbaru lagi untuk menipu. Benar-benar. Nah, itu dia Bu. Paling tidak mereka tidak melakukan lagi deh. Udah maksimal menurut saya. Kalau ternyata bisa ditangkap, bisa kembali berapa persen pun, itu mah bonus. Tapi jangan sampai mereka melakukan lagi. Nah, makanya nggak tahu ini harus ngomong ke siapa, harus ngelapor ke siapa. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tempat ngelapor ke siapa. Paling tidak tiap gerbang-gerbang pintu-pintu baik itu bandara maupun itu stasiun-stasiun itu sudah dimasukkan tracing wajah untuk mereka-mereka yang pernah aktif di Salamedia khususnya cabang Indonesia ini gitu. Karena ya udahlah dari awal pun isi-isi agama-agama itu saya risih, gimmick-gimmick aja udah. Saya pun kadang ya walaupun ya sebagian teman-teman ya itu percaya nggak apa-apa sih, walaupun akhirnya ya begitulah kita lihat hari ini. Gitu aja Pak Wawan, tetap semangat Pak Wawan. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, ikut gabung kembali. Saya Yoyon dari Sumedang, Jawa Barat ya. Dari kampung nih. ingin sedikit juga dari perkampungan ini memberikan apa namanya tanggapan, nggak tahu tanggapan ini positif atau negatif atau baik atau enggaknya. Yang jelasnya saya mengharapkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang gercep sekali terhadap apa yang disebut bentuk uang atau mencari nafkah dan yang dianggap mudah atau susah. Nah, di balik semua ini adalah kejadian yang sudah kita jalani ya. Tapi selanjutnya mohon gitu ada juga baik itu sebagai member atau apalagi ya mungkin merasa dirugikan sebagai karyawan ya. Yang sebagai karyawan sebaiknya coba mengikut melaporkan dan siapa saja semua bila perlu semua yang punya kapasitas untuk melaporkan baik itu ke kepolisian terdekat yang paling dekat, selanjutnya ke Polres, ke Polda bila perlu gitu ke pihak-pihak yang memungkinkan untuk bisa kita melaporkan. Ya, untuk kedepannya bukan hanya untuk keselamatan kita saja, termasuk juga kan mungkin si karyawan itu merasa dirugikan secara finansial, merasa dirugikan secara mental juga, seperti Pak Wawan juga kan gitu, mungkin juga
sedikit banyak yang memojokkan itu masuk akal juga. Nah, bagi saya gitu, tidak menutup kemungkinan Pak Wawan juga itu adalah bagian dari korban, termasuk karyawan juga. Nah, termasuk juga ya Pak Wawan saat itu mundur dari grup ya dengan alasan mau fokus ke bla 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 dan lain sebagainya ya. Di sana juga sudah mulai menurun ambisi saya untuk target ke depan. Tapi iming-iming tanggal 1 itu yang jadi masih mandek di atas 50% gitu keyakinan dan kepercayaan. Nah, setelah begini ya tidak menutup kemungkinan. Andai-andai itu orang bisa ditemukan dan bisa kembali untuk berpikir gitu. Ini Deddy itu bagus, programnya bagus, yakin asli. Enak lagi gitu. Cuman salahnya tuh gitu. Saya ke selanjutnya. Untuk itu ya mohon yang punya kapasitas untuk lebih cenderung bisa melaporkan, tolonglah laporkan. Dan jangan ditutup, saya rasa grup ini jangan ditutup, bisa untuk komunikasi selanjutnya. Siapa tahu ada menemukan hal yang seperti ini lagi, dan kita sudah merasakan dan sudah mengetahui hal seperti itu kedepannya seperti apa. Dan siapa tahu orangnya itu juga kan gitu. Itu aja mungkin saat ini, dan ya waktu sudah maghrib kalau di sini. Segitu aja dulu dan Coba mohon maaf nanti Anda oke. Coba nanti data-data yang depo besar coba nanti di list gitu dan bukti transferannya siapa tahu untuk ini kan ya Pak ya Pak Mulyana. ya gimana Bu? Data-data yang deposit besar itu di list nama-namanya siapa tahu diperlukan sama bukti transferannya seperti itu di list. Iya betul seperti itu. Jadi jangan hanya kita kesel emosi. Kalau yang punya kapasitas coba saling menunjang, saling mendukung untuk ke hal-hal yang positif gitu ya. Kalau kami ini dari perkampungan hanya bisa bengong aja Bu gitu. Nah yang punya kapasitas tolonglah gitu, saling membantu ini bukan untuk memburu orang yang ini, tapi memang mereka itu mendolimi kita gitu. Walaupun doa kemarin itu udah bla 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 mengarah ke andai memang itu Dedit itu penipuan, mendoakan sudah seperti apa gitu kan. Itu hanya doa-doa dari kita untuk mereka yang punya tujuan menipu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak tujuan menipu, tapi gagal untuk memikirkan, tidak menutup kemungkinan kan gitu. Nah itu mungkin dari saya sementara udah maghrib waktunya juga. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup ya karena waktu sudah maghrib ya, saya jelaskan kembali. Nanti malam saya akan buka lagi sesinya agar nanti akan clear ya beberapa hal karena memang saya juga kalau memang rekan-rekan semuanya belum clear semuanya, ada beberapa pertanyaan, nanti saya buka lagi ya, kemungkinan di jam 7 atau jam 7.30 malam ini, nanti biar kita lanjut diskusi lagi gitu. Karena sejujur-jujurnya, saya dan semua rekan-rekan karyawan yang semuanya ya di Salam Media itu adalah sebagai korban gitu ya. Termasuk informasi terakhir adalah update-nya dari asisten asisten Mr. Poni dan Mr. Poni ya itu tertipu sejumlah nominal uang juga gitu yang dibawa kabur oleh mereka gitu. Jadi detailnya nanti saya beritahu juga gitu ya karena dengan dalih dan sebagainya sehingga ini saya pastikan memang semua karyawan itu dirugikan dari semua material, dari semua jasa, apalagi saya pribadi juga menyesal ya telah menjadi korban juga atas semua muka saya gitu ya. Jadi istilahnya saya juga sebagai korban, sekali lagi saya juga sebagai korban oknum ya dari mereka, sehingga saya bisa sampaikan bahwa semua orang dirugikan gitu ya, termasuk karyawannya seperti itu. Jadi nanti akan saya buka lagi sesi diskusinya sekitar jam 7.30 ya atau jam 7 nanti saya akan share di grup. Jadi mohon maaf untuk semuanya sekali lagi sebelum saya tutup ya. Terima kasih ya atas
segala bentuk support, segala bentuk masukan kepada saya dan juga perusahaan dan juga teman-teman semuanya. Ya, saya paham atas kekecewaan teman-teman semuanya. Saya paham atas semua kekesalan dan apa yang terjadi, sehingga ini menjadi pukulan juga bagi saya dan juga teman-teman semuanya, teman-teman karyawan juga gitu ya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ya, saya pribadi Wawan Kurniawan ya sebagai aktif terakhir sebagai business development Dedis Plus, mohon maaf atas sebesar-besarnya, atas segala bentuk hal apapun yang telah saya sampaikan apabila memang ada kesalahan baik tidak disengaja maupun tidak disengaja, ya. Jadi segala bentuk kedepannya nanti kita akan update ya mengenai laporan, mengenai tindakan dan sebagainya. Nanti kita coba update karena kami pun akan menuntut hak kita ya, hak kami sebagai karyawan dan juga kami juga terbuka terhadap pengguna yang memang ingin melaporkan kepada kepolisian. Itu silakan karena memang itu sudah sewajarnya ya. Silakan tuntut ya karena memang itu jika memang merasa dirugikan karena memang saya juga pribadi merasa dirugikan ya sebagai korban juga dari mereka seperti itu. Jadi isi kesimpulan pada sore hari ini, terima kasih semuanya telah hadir pada sesi diskusi ini ya, mengenai pemberitahuan ini. Diharapkan ke depannya nanti saya akan update ya ke depannya seperti apa dan juga dokumen-dokumen teman-teman yang dibutuhkan seperti apa aja yang dibutuhkan boleh nanti saya akan share jadi secara transparan agar tidak ada hal yang ditutup-tutupin lagi seperti itu. Oke, itu aja semuanya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Mohon maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin bisnis sendiri kita, Pak. Nanti kita diskusi ya Pak ya. Kalau memang ada opportunity lebih bagus yang lebih jelas nanti bisalah ya Pak ya. Oke Pak, siap Pak.